Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diva Amira dengan NIM 2105040103 dari kelas Ilmu Hukum di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dalam kali ini saya akan menjelaskan tentang apakah serangan Israel kepada Palestina termasuk kejahatan genosida dalam aspek pidana internasional. Sebelum kita masukin materi ini, saya akan menjelaskan awal mula terjadinya konflik antara Israel kepada Palestina. Konflik ini terjadi lebih dari 100 tahun, tepatnya pada 2 November 1917. Kala itu Menteri Luar Negeri Inggris saat itu adalah Arthur Balfour menuliskan surat yang ditunjukkan kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris. Surat tersebut memang singkat, hanya 67 kata, namun isinya memberikan dampak terhadap Palestina yang masih terasa pada saat ini. Surat tersebut mengikat pemerintahan Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dan memfasilitasi pencapaian tujuan ini. Surat tersebut dikenal dengan Deklarasi Balfour. Intinya, kekuatan Eropa menjanjikan gerakan Zionis, sebuah negara di wilayah yang 90% penduduknya adalah penduduk asli Arab Palestina. Mandat Inggris dibentuk pada tahun 1923 dan berlangsung pada 1948. Selama periode tersebut, Inggris memfasilitasi migrasi massal orang Yahudi, di mana terjadi gelombang kedatangan yang cukup besar pasca gerakan Nazi di Eropa. Dalam gelombang migrasi ini, mereka menemui perlawanan warga Palestina. Warga Palestina itu cukup khawatir dengan perubahan demografi negara mereka dan penyitaan tanah mereka oleh Inggris untuk diserahkan kepada pemukim Yahudi. Karena ada penyitaan atau ada perubahan itu menimbulkan peningkatan ketegangan, akhirnya menyebabkan karena ada beberapa perubahan demokrasi negara dan penyitaan tanah mereka oleh Inggris membuat dan menyebabkan pemberontakan warga Arab Palestina tersebut. Seperti pada April 1936, Komite Nasional Arab yang baru dibentuk meminta warga Palestina untuk melancarkan pemungutan umum. Ini menahan pembayaran pajak dan memboikot produk-produk Yahudi untuk memprotes kolonialisme Inggris dan meningkatnya imigrasi Yahudi.
Nah, pemogokan selama 6 bulan tersebut ditindas brutal oleh Inggris yang melancarkan kampanye penangkapan massal dan melakukan penghancuran rumah. Hal itu menjadi sebuah praktik yang harus diterapkan Israel terhadap warga Palestina hingga saat ini. Banyak rumah-rumah dihancurkan, pembunuhan di mana-mana, dan itu tersebut tidak memandang dia masih anak kecil, ibu hamil, atau kejahatan itu yang menimbulkan banyak pandangan itu termasuk kejahatan genosida. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih genosida. Kenapa pada kasus ini termasuk kejahatan genosida dalam aspek hukum pidana nasional. Genosida adalah istilah yang memiliki makna sosiologi dan hukum. Istilah genosida diciptakan pada tahun 1944 oleh seorang sarjana hukum Yahudi Polandia, Raphael Lemkin. Bagi Lemkin, istilah tersebut tidak selalu berarti pembunuhan massal. Nah, dia menjelaskan itu tentang genosida itu mengacu pada rencana terkoordinasi yang bertujuan untuk menghancurkan fondasi penting kehidupan kelompok-kelompok nasional sehingga kelompok tersebut layu dan mati, seperti tanaman yang terkena penyakit busuk daun. Hal ini dapat dicapai melalui disintegrasi yang dipaksa terhadap institusi politik dan sosial, budaya masyarakat, bahasa, perasaan nasional, dan agama mereka. Hal ini dapat dicapai dengan menghapuskan semua dasar keamanan pribadi, kebebasan, kesehatan, dan martabat. Jika cara ini gagal, senapan mesin selalu dapat digunakan sebagai pilihan terakhir. Genosida ditunjuk terhadap suatu kelompok nasional sebagai sebuah etnis. Serangan terhadap individu hanyalah hal sekunder setelah pemusnahan kelompok nasional tempat yang mereka berada. Kenapa serangan Israel kepada Palestina disebut dengan kejahatan genosida? Karena ada terjadinya yang dilakukan untuk menghancurkan secara keseluruhan dan atau sebagian warga Palestina tersebut yang menyangkut pautan dengan kelompok bangsa, etnis, ras, dan agama yang menimbulkan saling membunuh antar anggota kelompok, menyebabkan kerugian fisik dan mental yang serius pada Palestina, terus dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan Palestina yang dikirakan dapat yang mengakibatkan kehancuran fisik seluruh atau bagian kota yang di Palestina, dan menerapkan tindakan yang dengan masuk untuk mencegah kelahiran di dalam Palestina, seperti kayak pembunuhan kepada anak-anak yang di Palestina gitu. Sekian yang saya sudah sampaikan pada kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.